pagi pulang petang, pulang bersama Ibu Tila. Hadirin yang telah datang, izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan Ibu Elsie Pratiwi Andriani, Sarjana Pendidikan Guru Medis dan Manajemen. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Muhammadiyah II Palembang, Ibu-Ibu Kepala Kompetensi Keahlian yang ikut bergabung pada hari ini, serta puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT karena yang telah memberikan kita kesempatan, nikmat sehat, kita dapat berkumpul di ruangan hari ini yang insya Allah penuh berkah, menghadiri kegiatan acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 di SMK Muhammadiyah II Palembang. Salawat beriring salam selalu tercurah pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita buka kegiatan acara hari ini, ada pantun lagi. Jalan-jalan ke kota Mekah, jalan sendiri terasa lelah. Agar acara ini mendapat berkah, mari buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan SMK Bisa yang akan dipandu oleh Ibu Elza Yuniarta. Kepada Ibu kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Jiwanya bangga
SMK bisa. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له يتوكلون لا تضاروا على الذين يتولونه والذين هم Pasin ini apa? Kan biasa ada tulisan. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا. Ada pantun yang mengatakan azan dulu baru qomat. Cakep, ulang. Ada pantun yang mengatakan azan dulu baru qomat. Cakep. Abis qomat baru sholat. Kita umat Nabi Muhammad, jawab salamku dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, Nabi yang tidak pernah makan durian tapi orangnya selalu keren. Nabi yang tidak pernah naik mobil sedan tapi akhlaknya selalu menjadi suri tauladan. Yang baik, kenapa? Karena ia dipilih hanya berdasarkan keuntungan dunia semata, tidak dengan dasar oleh akhlak dan keimanannya. Hadirin insyaallah Allah Subhanahu wa taala, pilar yang ketiga ialah kepedulian, ialah kejujuran. Kejujuran terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi." Hendaknya kamu berpegang teguh pada kejujuran, karena kejujuran akan berbuah kebaikan. Fa inna dari guru penggerak, ya, walaupun belum jadi guru penggerak secara resmi, belum ada nomornya, tapi Bapak itu sudah menjalankan sebagai guru penggerak di kegiatan proses pembelajaran maupun di lingkungan sekolah. Baik budaya positifnya maupun gaya belajarnya sudah mengarah ke guru penggerak. Ya, jadi guru penggerak harus bergerak. Bergerak itu maju ke depan, bukan mundur atau jalan di tempat. Harus maju, berarti harus ada perubahan. Tidak hanya zoom saja, nanti pemaparan saja, bukan hanya itu, tapi implementasinya itu yang terpenting. Ada tidak perubahan sekolah
yang Bapak Ibu di dalamnya ada guru penggerak, ada tidak perubahan? Nah, itu yang terpenting. Kalau di SMK ini harus ada produknya. Nah, harus ada produk kalau di SMK. Ikut kegiatan seperti ini, apa yang dihasilkan, apa yang ingin dirubah. Jadi ada gregetnya, ada keinginan untuk seperti ini. Ajak teman-teman yang lain untuk mendukung kegiatannya, bisa berupa produk yang dihasilkan. Tidak hanya berhari-hari saya dengar di hotel Windam itu guru penggerak berkumpul semua di situ, hampir berapa hari. Itu SMA kayaknya ya, SD juga ada. Nah, berhari-hari. Tapi ada nggak hasilnya dibawa untuk diterapkan? Kalau cuma maklah tulah, untuk apa kita berhari-hari ada di Windam sana, dengerin Zoom sudah di otak. Tapi ada tidak kira kita untuk kita terapkan di sekolah, memberi aura positif kepada teman-teman seperjuangan, teman sejawat untuk bergerak maju mengikuti perubahan-perubahan yang didapat oleh calon guru penggerak. Terutama kalau di SD. Di SD itu enak sekali sebenarnya, karena anaknya masih bisa diatur dan dia nurut, dan memang seperti kertas putih yang kosong yang mau kita apakan mudah. Kalau anak SMK ini kan sudah banyak coret-coret kan kertasnya itu. Nah, kita bersihkan, nah kita rapikan, itu sedikit agak sulit. Tapi karena guru-guru kita ini hebat, ya salah satunya mungkin banyak kendala, memang cuman tetap berusaha, dan alhamdulillah bisa kita luruskan, kita bisa bersihkan, dan alhamdulillah juga tidak terlalu banyak juga mungkin coret-coretan tadi ya. Jadi kalau di SD itu sebenarnya semangatnya harus lebih ya, menarik, karena sudah terbayang anak harus seperti ini, dan anak itu biasanya nurut dengan guru. Kalau di SD dia senanglah kata bunda mah, kata bunda itu kan guru kan pada sekarang ini, kata bunda seperti ini, bukan ini enggak, kata bunda. Nah, dia senanglah kata bunda, nurut bundanya daripada mamanya ya. Nah itu, jadi memang di SD itu untuk sekolah calon guru penggerak itu kalau memang dapat ilmu diterapkan itu benar-benar bisa langsung mengenai sasaran, karena anaknya sudah dari dasarnya memang dari mungkin sudah bagus, tinggal kita isi saja dan dia akan nurut dengan budaya-budaya yang positif, dan mungkin ya tinggal kita arahkan dan kita contohkan. Itu kalau di SD kalau menurut saya. Dan saya juga pernah ngajar SD, jadi tahu ya, jadi sangat-sangat tahu, apalagi anak kelas 10 ya, kelas 10 tuh kalau itu 1 ya, 1, 2, 3 itu enak sekali ngajarnya. Nah yang kelas 6 yang mungkin yang sudah mulai agak sedikit ya ibunya sudah mulai merasa dewasa kan, mungkin anak-anak sudah 3 tahun, 1, 2, 3 itu nurut, tertib seperti itu ya. Jadi memang kalau di SD sangat-sangat menyenangkan pembelajarannya, dan juga semuanya berbasis dengan budaya-budaya yang ada di sekitar sekolah dan lingkungan rumah. Jadi memang dari diri kita sendiri tumbuhkan rasa ingin mengajar lebih baik, lebih menghasilkan, dan juga ingin berbeda dengan yang lain, dan jadilah guru yang selalu di hati siswa, dinanti oleh siswa. Itu yang kita harapkan. Jangan jadi guru yang tidak diharapkan hadir, didoakan oleh siswa tapi tahajud malamnya, besok bisa masuk, ibunya sakit. Ada yang seperti itu. Karena saya kuliah dulu, teman saya doain dosen tidak masuk doa, tidak masuk niat, terkabul. Nah itu jangan sampai seperti itu. Saya jadi ya Allah, berarti ada orang yang mendoakan tidak baik karena tidak senang ya. Nah jangan seperti itu. Jadilah kita guru yang selalu di hati siswa, ditunggu oleh siswa. Belum waktunya jam kita guru kosong sudah dipanggilnya, dipaksanya masuk ya, karena guru tidak ada. Nah itu berarti Bapak Ibu dinantikan, ditunggu, dan selalu di hati.
Dan itu saya rasakan kalau di SD itu murni dan rasanya. Anak yang menyenangi dengan yang tidak, dia terlihat langsung. Kalau dia senang setengah mati, dia akan selalu hadir, dia akan selalu berbinar-binar matanya waktu kita ngajar, menunggu, merespon. Dan kalau kita ketemu di luar, dia menegur, menyapa, menjerit, ya, sampai menegur itu sampai menjerit karena jauh, ya, seperti itu. Mungkin Ibu tahu kan rasanya sampai kita ke apa gimana gitu ya di tengah jalan. Karena saya dulu ngajar bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris. Jadi kalau di tengah jalan ketemu siswa, Miss, sampai sekarang masih manggil Miss, good morning Miss. Nah, pagi, siang, malam good morning. Karena diajarin kan pagi terus good morning. Good morning Miss, how are you today? Fine, and oh jadi sampai ya. Nah, disitulah rasa bangga, kebahagiaan kita sebagai guru. Dan juga nanti lagi ngajar, ada yang mengasih sesuatu, ya. Nah, di situ kan kayak gitu, ini Miss dari papa saya, buka agenda. Bapak ini bekerja Bang Sumsel mungkin ya, dapat agenda Bang Sumsel, itu dari papa saya untuk Miss. Nah, segitunya sampai anak SD itu ya. Jadi saya cuma berpikir seperti ini, oh berarti dari cerita mungkin dengan orang tuanya dan dia senang, akhirnya banyak diminta untuk memberikan agenda itu, atau dia malah meminta, tapi dia bilang dari papa saya. Nah, di situ itulah adalah rasa bangga kalau anak menyukai kita sebagai guru dan kita selalu dinanti, terutama yang guru PLP ini ya, kan calon guru ini. Kalau di sini guru, nanti kan calon guru setelah tamat, nanti ngikut lagi adanya namanya sertifikasi ya, 1 tahun lagi ya, PPG Prajabatan dalam ya. Kalau dalam ya, kalau yang mereka pra kan, kalau yang sudah jadi guru dalam jabatan. Nah itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dengan kegiatan seperti ini, terutama dari calon guru penggerak. Nanti ada pemaparan-pemaparan yang kalau kita pun mungkin sudah 2 tahun ini, seperti Ki Hajar Dewantara yang kita kupas itu timbul lagi, tapi tidak apa-apa, semakin matang, semakin kuat. Dan untuk ananda yang baru atau adik-adik calon guru juga mendapat pengalaman yang baru, karena kalian juga akan menjadi guru yang berbeda, bukan yang seperti sekarang sudah paradigma baru ya, kurikulum pun sudah merdeka. Jadi peralihanlah kalian tuh di kuliah, tidak tahu dapat tidak materi yang seperti ini, apakah masih yang lama pas praktek kurikulum baru. Tapi tidak apa-apa, itu nilai plus kalian. Mungkin kalau di sekolah lain tidak dapat, tapi kalian beruntung bisa PLP di sini karena ini adalah sekolah penggerak dan kelas 11 juga sekolah. Jadi kalian dapat lebih dahulu dari teman-teman yang lain karena proses pembuatan perangkat kan. Kalau PLP 2, nah perangkatnya kan berbeda dengan yang K13. Ini yang kurikulum baru. Nah, mudah-mudahan dalam waktu seminggu ini banyaklah belajar, bertanya dengan pamongnya masing-masing. Jangan hanya menerima hasil. Saya tahu Bapak Ibu guru di sini baik-baik menunjukkan hasil baik. Nah, Bapak Ibu jangan mau tanya dari mana belajar, karena beda nama kan, sudah beda-beda nama semua. Nah itu, jadi jangan hanya menerima hasil aja dikasihkan, tapi harus tahu dapat dari mana ya. Pasti dikasih karena seluruh guru membuat perangkat. Nah, dan besok kan berakhir, tapi tidak tahu kan libur kemarin 1 hari tambah beda. Besok nutup, tapi Senin masih seperti itu ya. Yang pasti apa yang kalian harapkan didapat dari sini sudah dapat ya. Jangan sampai seminggu ini tidak dapat apa-apa. Nah, mungkin saja Bapak Ibu ya, karena ini waktu juga hari Jumat juga, dan Bu Elsie dan Bu Dina ini banyak yang disampaikan kepada Bapak Ibu hasil dari mereka.
mengikuti kegiatan calon guru penggerak selama 2 bulan. Nanti mungkin diikuti lagi ada kegiatan berikutnya. Ya, semoga lancar, ya, sukses dan sesuai harapan dan memang bisa diimplementasikan, diterapkan di proses pembelajaran maupun di kehidupan kita sehari-hari. Karena guru itu bukan hanya di sekolah, tapi guru itu di mana tempat kita tinggal, berdiri, bergerak, berjalan, kita tetap sebagai guru dianggap guru itu dianggap pintar, pasti bisa semua, digugu dan ditiru semuanya, dari cara pakaian dan lain sebagainya harus disesuaikan dengan profesi kita sebagai guru, karena kita ini dinilai oleh masyarakat. Kalau kita tidak benar, awak guru, ya biasa aja itu, awak guru bajunya tidak sesuai dengan guruannya. Nah, itu memang berat sebenarnya, karena kita bukan guru di sekolah saja, tapi di masyarakat. Jadi kalau kita berbuat salah sadisnya ya, masyarakat itu memponis. Coba kalau yang dokter pakai bajunya seksi-seksi, siapa itu? Dokter, wajar biasa. Tapi kalau kita ada ibu rumah itu, nah ya, jadi memang guru itu bukan hanya di sekolah, tapi di masyarakat kita dinilai. Itu saja ya. Dibuka ya caranya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dibuka. Saya akhiri dengan nasrul minallah berqori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang telah memberi kata sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita buka kegiatan pemaparan materi dari narasumber, kita tutup dulu kegiatan pembukaan ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, setelah tadi kita buka acaranya, selanjut kita kegiatan inti kita pada hari ini yaitu diseakomodasi ini Bu. Diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Saya ini calon juga calon guru penggerak. Amin. Saya pernah daftar tapi tidak menyelesaikan esai. Esainya kalau nggak salah baru 3 soal baru saya jawab. Ketika mau daftar lagi ternyata tidak bisa, Anda harus menyelesaikan esai terlebih dahulu. Ternyata masih terhutang saya. Masih terhutang di CPKB itu. Jadi tidak bisa mendaftar lagi kalau kita belum menyelesaikan esai Bu Elsi. Doakan saya semangat lagi Bu Elsi. Amin. Coba lagi. Sudah selesai soalnya ya. PR-nya lupa terus ini. Ya, kita pantun lagi karena senior saya ini yang pemateri ini, jadi juniornya harus menyiapkan pantun banyak-banyak. Pagi-pagi masak mie, cakep. Semangat dikit Bapak Ibu. Pagi-pagi masak mie, masak nasi jadi kerang. Selamat datang di sekolah kami. Ibu itu calon guru penggerak. Tepuk tangan dulu. Lanjut. Si merah buah ceri dimakan oleh Mimi. Selamat menyampaikan materi. Semoga bermanfaat bagi kami. Kami persilakan atau Bu Elsi atau Bu Dina terlebih dahulu. Silahkan mic kembali kepada senior. Bapak Ibu kita dengarkan, boleh sambil memakan kudapannya juga, ya. Karena kita budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Jadi sebenarnya banyak kelompoknya, tapi cuma 2 orang yang ada di sini untuk memberikan pemaparan tentang SMK Muhammad II Palembang, dan ada juga guru ya. Berarti saya guru juga kalau di sini guru PLP 2 yang juga hadir mengikuti kegiatan di sini, dan ada juga anak kita dan tim multimedia yang selalu
setia mengikuti seluruh kegiatan dan siap mendokumentasikan. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat nikmat kesempatan kesehatan kita dapat berkumpul dalam suasana yang begitu sejuk dan menyenangkan dan penuh kebahagiaan tentunya. Dan juga salam dan sholawat kalau kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Sallallahu dan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari dunia gelap gulita ke dunia yang terang benderang yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Nazarudin, ya, bahwa kita diberi kemudahan hidup di zaman sekarang ini dan itu patut kita syukuri dan kita gunakan secara bijaksana apa-apa yang sudah menjadi kemudahan-kemudahan di zaman yang sangat penuh dengan teknologi yang sangat canggih. Dan semoga kita nanti mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga mengarahkan anak kepada perilaku yang baik, menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya agar dia bisa menghargai dirinya sendiri, melakukan sesuatu tanpa adanya imbalan, tanpa adanya ketakutan, sanksi dan hukuman. Lalu bagaimana caranya? Kita punya alat Bapak Ibu untuk mengontrol perilaku siswa. Apa alatnya itu? Di sini ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sekarang saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah mengenal keyakinan kelas atau pernah membuat di kelasnya keyakinan kelas? Oh iya, kesepakatan kelas sudah ada ya Bu ya. Kesepakatan kelas yang hampir sama dengan keyakinan kelas. Bedanya apa? Kalau dulu kalau saya sebelum mengenal ini, kita punya peraturan sekolah, tata tertib kelas. Bapak Ibu punya kan tata tertib di kelasnya masing-masing? Ada kan ya? Nah, mengapa kita menggunakan keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Nih, perbedaannya ada di sini Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah itu biasanya peraturan telah dibuat oleh pihak sekolah. Kalau di kelas itu guru yang membuat tanpa melibatkan siswa. Benar atau benar Bapak Ibu? Benar ya? Ya, kita membuat peraturan untuk kelas kita. Anak-anak harus begini, anak-anak harus begitu. Kita sudah mendesain apa-apa saja aturan yang ada di kelas kita. Dan juga aturan yang ada di kelas kita dengan aturan yang ada di kelas lainnya itu pasti berbeda, ya, sesuai dengan kebutuhan kelas kita. Lalu kalau peraturan kelas, biasanya kalimat-kalimat yang kita buat, kalimat yang kita desain itu ada salah satunya berisikan kalimat-kalimat larangan. Kira-kira benar tidak Bapak Ibu? Pasti terserah dikit ya, walaupun ada 5 misalnya aturan, ada beberapa kalimat positif, pasti ada satu saja ada di situ berisikan larangan. Misalnya dilarang mencoret-coret tembok. Nah, tuh. Lalu di peraturan kelas itu pasti adanya konsekuensi, sanksi dan hukuman. Anak-anak nanti kalau anak-anak tidak mematuhi aturan yang telah ibu buat, anak-anak sanksinya ini ya, konsekuensinya seperti ini. Kira-kira seperti itu, benar tidak Bapak Ibu? Iya ada ya. Nah, jadi dalam budaya positif seperti yang dijelaskan Ibu Elsa tadi, untuk menuju dunia berkualitas, kita tidak boleh lagi yang adanya hukuman, konsekuensi. Lalu bagaimana cara kita menggunakan alat ini sebagai pengontrol perilaku siswa? Makanya kita buat keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa lihat perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Ya, tuh. Kalau di keyakinan kelas, peraturan kita buat bersama siswa. Siswa Ibu yang menentukan bagaimana maunya anak itu. Seperti Kak Hadir tadi dalam apa namanya Bu?
paradigma pendidikan bahwa sekarang ini kita bukan guru yang sebagai pusat pendidikan, tapi siswa, ya, student center. Jadi kita berikan kebebasan kepada anak. Nah, mau tidak anak-anak kita belajarnya enak, belajarnya nyaman. Nah, jadi kira-kira apa ya yang kita lakukan agar kita bisa sekolah kelas kita itu jadi enak, kondusif. Nah, dalam membuat keyakinan kelas berdasarkan pengalaman saya, kan di sini kita ada destinasi pemahaman ya Bapak Ibu dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya mengajak anak-anak itu berdiskusi. Saya tidak membuat peraturan sendiri, bersama siswa saya ajak anak berdiskusi. Saya kasih sticky note, gitu ya. Kita kasih pendapat kepada mereka, tulis anak-anak maunya nanti seperti apa kelas kita supaya kita enak. Nah, nanti anak-anak tulis di situ di sticky note. Siswa saya itu ada 25 anak di dalam satu kelas saya. Jadi setiap anak itu boleh mengeluarkan pendapatnya 1, 2, atau 3, ya. Nah, lalu kemudian kalimat yang dibuatnya nanti itu dalam bentuk positif. Nah, pada saat anak menuliskan di sticky note apa pendapat mereka, anak SD itu kan belum ini Bu ya bahasanya, belum rapi seperti anak SMK ya Bapak Ibu. Kalau anak SD itu kita rangkul, kita bimbing. Nah, jadi anak-anak tadi menulislah misalnya dia bikin, Bu tidak boleh ribut, Bu tidak boleh mencontek, atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kebanyakan anak SD itu menulisnya seperti itu, tidak boleh. Jadi nanti setelah sticky note terkumpul, kita kumpulkan yang di depan papan tulis nanti kita kumpulkan yang mana yang sama pendapat mereka kita satukan. Nah, setelah sekian banyak dari pendapat mereka itu, barulah kita sama-sama bersama anak kalau di SD itu kita perbaiki kalimatnya. Nah, dalam keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif karena di sini kita akan membudayakan budaya positif. Jadi kita menggunakan kalimat yang positif. Kalimat tadi seperti contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ganti menjadi membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu ya. Lalu ada tadi yang bilang katanya, Bu, tidak boleh mengejek teman. Nah, artinya kita arahkan harus saling menghargai. Berarti ini kalimatnya kita ganti ya nak. Kita meyakini untuk saling menghargai. Dalam keyakinan kelas yang dibuat tidak harus banyak Bapak Ibu. Jadi anak susah mengingatnya kalau banyak. Cukup 5 atau 6. Lalu dalam keyakinan kelas tidak perlu menjadi yang terbaik, tetapi berikan yang terbaik. Ya, saya selaku MC dan moderator hari ini memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, nasruddinallahi fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.